Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelinda Fania MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan yang terhormat seluruh penonton dari video presentasi ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aprili Kurnia Fatmawati dengan NIM 2005011110150 dari kelas Perekonomian Indonesia D. Di video ini, saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Yang dari tema tersebut, saya memilih artikel jurnal yang berjudul Analisis Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan, dari sebuah jurnal yaitu Jambura Economic Education Journal, di mana jurnal tersebut sudah terakreditasi Sinta 4. Langsung saja saya akan menyampaikan isi dari artikel jurnal tersebut dan juga dikuatkan dengan berbagai data pendukung. Pembahasan yang pertama yaitu konsep. Pada pembahasan ini, saya menghubungkan inti dari isi artikel jurnal yang saya analisis dengan tema pembahasan saya. Langsung saja, konsep. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produksi barang dan jasa dan sekaligus menjadi indikator pengukuran keberhasilan perekonomian suatu daerah melalui PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, di mana pada pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh sektor-sektor utama yang ada pada struktur ekonomi masing-masing daerah, yang pada artikel jurnal ini adalah Kota Medan. Dan perlu diketahui bahwa PDRB ini berada atau menaungi di lingkup daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, sementara PDB atau Produk Domestik Bruto berada atau menaungi di lingkup nasional, di mana dari PDRB masing-masing daerah apabila dikalkulasikan akan bermuara kepada PDB, dan PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional, dan angka pendapatan nasional tercermin dalam angka PDB. Pembahasan selanjutnya yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan menjadi salah satu pertumbuhan yang tinggi di antara kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kota Medan yaitu pada tahun 2011 sebesar 7,79% dan tahun 2012 sebesar 7,66%. Sedangkan sebagaimana dikutip dari website resmi BPS Kota Medan, laju pertumbuhan ekonomi terendah di Kota Medan yaitu pada tahun 2020 sebesar minus 1,98%. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, sehingga mengakibatkan laju perekonomian menjadi lambat bahkan rendah. Dapat dilihat pada slide, gambar sebelah kiri merupakan potongan dari artikel jurnal yang memuat data pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kota Medan, dan gambar sebelah kanan merupakan data resmi dari website BPS Kota Medan yang memuat data pertumbuhan ekonomi terendah di Kota Medan. Selain itu, dikutip dari website resmi BPS Kota Medan, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Medan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2019 sampai 2021 meningkat. Tahun 2019 sebesar 241.482,30, kemudian pada tahun 2020 sebesar 242.198,20, dan pada tahun 2021 sebesar 254.721,30. Dengan detail setiap sektornya bisa kita lihat pada gambar yang terdapat pada slide. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tersebut tentunya berhubungan dengan struktur ekonomi. Struktur ekonomi berisikan sektor-sektor yang dikembangkan melalui pembangunan ekonomi. Kota Medan mempunyai peran penting dalam menopang perekonomian yang ada di Provinsi Sumatera Utara maupun nasional, di mana Kota Medan mempunyai kontribusi yang tinggi pada beberapa sektornya. Perkembangan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari sektor-sektor yang menjadi unggul di wilayahnya. Sektor ekonomi unggulan yang ada perlu digali dan dikembangkan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi.
Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tersebut tentunya berhubungan dengan struktur ekonomi. Struktur ekonomi berisikan sektor-sektor yang dikembangkan melalui pembangunan ekonomi. Kota Medan mempunyai peran penting dalam menopang perekonomian yang ada di Provinsi Sumatera Utara maupun nasional, di mana Kota Medan mempunyai kontribusi yang tinggi pada beberapa sektornya. Perkembangan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari sektor-sektor yang menjadi unggul di wilayahnya. Sektor ekonomi unggulan yang ada perlu digali dan dikembangkan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Gambar yang terdapat pada slide merupakan penjabaran detail tentang inti materi yang saya paparkan pada slide ini. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan sektor unggulan dapat diketahui dengan melihat data PDRB. Nilai PDRB Kota Medan atas dasar harga konstan selama periode 2011 sampai 2019 menunjukkan nilai yang meningkat. Sedangkan nilai PDRB Kota Medan atas dasar harga konstan tahun 2019 sampai tahun 2021 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19, sehingga pada tahun pertama pandemi melanda Indonesia yaitu tahun 2020, PDRB Kota Medan juga ikut terdampak. Sebagaimana dikutip dari website resmi BPS Kota Medan sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa PDRB tahun 2019 sebesar 173,02, kemudian PDRB tahun 2020 turun menjadi 169,58, dan kemudian PDRB tahun 2021 naik lagi menjadi 174,02. Pembahasan selanjutnya yaitu sektor unggulan Kota Medan. Penulis artikel jurnal ini melihat nilai proyeksi sektor usaha dalam PDRB Kota Medan. Hal ini diperlukan dalam melihat keadaan yang belum pasti atau sukar diperkirakan di masa mendatang. Nilai pergeseran dengan perkiraan yang ada akan membuat pemerintah Kota Medan mampu menghasilkan kebijakan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah mampu memprioritaskan perencanaan pembangunan terhadap seluruh sektor yang menjadi unggulan maupun yang belum mampu dalam memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Selain memprioritaskan dan mengembangkan sektor ekonomi unggulan, sebagaimana dikutip dari video YouTube berjudul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ternyata bergantung pada dari channel YouTube Ngomongin Uang, sebaiknya pemerintah Kota Medan juga mengembangkan UMKM yang ada di Kota Medan. Karena UMKM ini merupakan elemen ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu sebesar 62% dengan nilai 4.500 triliun rupiah. Dan UMKM inilah yang membuat negara Indonesia mempunyai pertahanan ekonomi yang kuat dan selalu bisa bangkit dari krisis. Gambar yang terdapat pada slide merupakan penjabaran detail tentang inti materi yang saya paparkan pada slide ini. Dan berikut merupakan 4 program strategis yang sudah dijalankan di Provinsi Sumatera Utara termasuk Kota Medan dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, di mana tahun 2020 bisa disebut sebagai tahun adaptasi karena tahun 2020 merupakan tahun pertama Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan kita semua dituntut agar bisa beradaptasi dengan situasi baru. 4 program tersebut diantaranya, yang pertama, Rusunawa terintegrasi Seimangkei, yang kedua, Light Rapid Transit atau LRT, Medan Binjai Deli Serdang atau MEBIDAng, yang ketiga, jalur kereta api Pematar Siantang Parapat, dan yang keempat, Sport Center. Keempat program tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan juga Kota Medan yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pembahasan selanjutnya yaitu metode analisis. Pada penelitian di artikel jurnal ini, jenis data yang dipakai adalah data sekunder, yang digambarkan melalui variabel pertumbuhan ekonomi, yaitu pada PDRB. Terdapat 4 metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, yang pertama, Location Quotient atau LQ. Digunakan dalam menganalisis kondisi sebuah perekonomian yang diharapkan mencapai identifikasi dari spesialisasi aktivitas perekonomian. Nilai hasil dari LQ akan menunjukkan perbandingan peranan antara suatu sektor dengan sektor yang lain. Dari hasil perhitungan analisis LQ dalam tabel yang tertera pada slide,
terlihat bahwa hasil rata-rata nilai LQ di Kota Medan dalam waktu 2011 sampai 2019 terdapat 12 subsektor yang unggulan atau basis. Adapun subsektor tersebut adalah 1. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 2. Konstruksi, 3. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 4. Transportasi dan pergudangan, 5. Penyediaan akomodasi dan makan minum, 6. Informasi dan komunikasi, 7. Jasa keuangan dan asuransi, 8. Real estate, 9. Jasa perusahaan, 10. Jasa pendidikan, 11. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 12. Jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut tergolong menjadi sektor unggulan atau basis dengan hasil perhitungan LQ lebih dari 1, sehingga sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang mampu memenuhi permintaan daerahnya dan dapat mengekspor hasil produksinya pada daerah lainnya. Metode analisis yang kedua yaitu analisis shift share atau SS. Analisis shift share atau SS adalah suatu alat analisis yang dapat digunakan dalam melihat perubahan struktur ekonomi yang terjadi di suatu wilayah dibandingkan dengan perubahan struktur perekonomian di nasional. Dapat kita lihat di tabel yang tertera pada slide hasil perhitungan pada national share, proportional share, dan differential share Kota Medan pada kurun waktu 2011 sampai 2019 terlihat bahwa 9 sektor usaha yang bernilai positif. Pada national share yang memiliki nilai terbesar adalah lapangan usaha konstruksi. Adapun pada hasil proportional share terlihat bahwa tidak memiliki nilai negatif yang menandakan bahwa Kota Medan memberikan kontribusi pada sektor yang sama dengan tumbuh cepat pada perekonomian di provinsi, meskipun sektor usaha pertambangan dan penggalian mempunyai hasil nilai terendah. Pada nilai differential share yang memiliki nilai tertinggi pada pertumbuhannya adalah sektor usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Differential share yang memiliki nilai perhitungan positif memperlihatkan sektor memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat daripada pertumbuhan sektor yang sama di daerah lain. Jika nilai perhitungannya negatif, memperlihatkan sektor memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dalam sektor yang sama pada daerah lainnya. Sektor usaha yang memiliki nilai proyeksi terbesar terdapat pada 4 sektor usaha, yaitu jasa perusahaan, informasi dan komunikasi, jasa lainnya, dan jasa keuangan dan asuransi. Metode analisis yang ketiga yaitu tipologi klasen. Tipologi klasen adalah salah satu alat analisis ekonomi dalam mengetahui klasifikasi sektor perekonomian di suatu wilayah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi sektor perekonomian. Pada hasil analisis tipologi klasen di gambar yang tertera pada slide, terlihat bahwa secara garis besar sektor usaha di Kota Medan banyak terdapat pada kuadran 1 yang menunjukkan bahwa sektor ekonominya berada pada daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat, atau developed sector, di mana pada kuadran ini laju pertumbuhan sektor PDRB wilayah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB provinsi, serta mempunyai nilai kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB wilayah daripada kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB provinsi. Metode analisis yang keempat yaitu analisis kontribusi. Analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang dapat digunakan dalam mengetahui seberapa besarkah kontribusi yang diberikan dari sektor-sektor PDRB terhadap pembentukan PDRB yang ada di Kota Medan. Setelah dilakukan analisis kontribusi pada 17 sektor ekonomi yang terdapat di Kota Medan, didapatkan hasil pada tabel di gambar yang tertera pada slide, menunjukkan bahwa terdapat 3 sektor utama yang memiliki nilai kontribusi yang relatif tinggi setiap tahunnya. Adapun sektor usaha tersebut adalah 1. Industri pengolahan, 2. Konstruksi, yang ketiga perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang layak untuk dikembangkan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Medan. Pembahasan berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pemaparan isi artikel jurnal yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi yang berada di dalam struktur ekonomi masing-masing daerah, salah satunya Kota Medan, merupakan dasar dari pertumbuhan ekonomi, di mana indikator dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto.
PDRB akan bermuara kepada PDB, di mana PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Dari sektor tersebut terdapat beberapa sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga layak dan memiliki potensi untuk dikembangkan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan sektor ekonomi yang menjadi pendorong dalam meningkatkan perekonomian di Kota Medan adalah sektor ekonomi konstruksi. Melalui hasil analisis perhitungan LQ, lapangan usaha konstruksi juga merupakan salah satu sektor yang basis serta memiliki nilai pertumbuhan yang berada pada daerah maju dan tumbuh pesat dalam hasil pengklasifikasian kuadran sektor. Sektor ekonomi konstruksi juga memiliki pertumbuhan nilai PDRB yang terus-menerus naik. Hal ini menjadikan konstruksi sebagai salah satu sektor penyumbang kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Oleh karena itu, sektor ekonomi konstruksi merupakan lapangan usaha yang menjadi unggulan dan layak untuk dikembangkan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat video presentasi ini. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam menyampaikan isi artikel jurnal, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.